Saya masih ingat dengan sangat jelas sosok ayah saya. Setiap pagi di atas meja makan, alih-alih nasi panas, tergeletak segenggam pil beraneka warna. Ayah menelannya satu persatu tanpa kata, lalu menghela napas panjang. Namun, meskipun beliau rutin meminum obat-obatan itu setiap hari, kesehatannya tak kunjung membaik. Tubuhnya semakin lemah, tangan dan kakinya sedingin es. Tidurnya semakin singkat, dan binar kehidupan serta semangat di matanya perlahan menghilang. Saya hanya berpikir bahwa itu adalah hukum alam dari penuaan. Namun, keajaiban justru bermula dari sepotong jahe kecil di dapur. Benda yang ada di hampir setiap rumah, namun tidak ada yang begitu mempedulikannya. Mungkin ada di antara Anda yang meragukan cerita yang akan saya sampaikan ini. Karena banyak dari Anda mungkin sudah pernah makan jahe atau minum teh jahe, tetapi tidak merasakan efek yang berarti. Alasannya adalah karena kebanyakan orang tahu bahwa jahe baik untuk kesehatan, tetapi mereka tidak mengonsumsinya dengan cara yang benar. Jika dimakan sembarangan atau sekadar diminum sebagai teh biasa, efeknya bahkan tidak sampai setengahnya dan justru bisa membebani tubuh. Mungkin ada juga yang berpikir begini, jika benda sesederhana itu benar-benar bisa memulihkan kesehatan lansia, mengapa rumah sakit atau perusahaan farmasi tidak pernah membicarakannya? Mengapa bahan semurah ini bisa membungkam industri farmasi raksasa selama puluhan tahun? Saya juga sudah lama menanyakan hal itu pada diri sendiri. Dan akhirnya saya sadar, di dunia ini ada kebenaran yang begitu kecil dan biasa sehingga orang tidak mau repot-repot mengetahuinya. Karena hal itu tidak menghasilkan uang. Namun hari ini saya tidak akan diam lagi. Saya ingin menyampaikan fakta yang diakui baik oleh sains modern maupun pengobatan tradisional. Jahe bisa menjadi kunci untuk membuka kembali pintu kesehatan dan akan menjadi sahabat yang membantu Anda hidup energik dan sehat setiap hari. Ribuan tahun yang lalu, sebelum pil atau rumah sakit ada, jahe dianggap sebagai harta karun berharga dalam tradisi pengobatan timur. Tabib-tabib terkemuka di masa lalu mencatat jahe dalam banyak resep obat yang berharga. Secara khusus, ada resep bernama ramuan penghangat yang dikenal luas sebagai obat untuk menghangatkan tubuh dan memulihkan tenaga. Jahe termasuk dalam lebih dari 70% resep tradisional tidak hanya di Korea, tetapi juga di Tiongkok, India, dan Jepang. Orang-orang menganggap tubuh manusia sebagai tungku dan jahe sebagai bara apinya. Mereka percaya bahwa tanpa jahe, api kehidupan akan padam. Dalam kitab pengobatan kuno tertulis, orang yang pandai menggunakan jahe akan hidup 10 tahun lebih lama. Ini bukan sekadar nasihat, melainkan kebijaksanaan yang terakumulasi selama ribuan generasi. Bahkan raja-raja yang bijaksana di masa lalu konon meminum teh jahe setiap pagi untuk menghangatkan tubuh, meningkatkan kekebalan, dan menjaga pikiran tetap jernih. Di Eropa pada abad ke-16, 450 gram jahe dianggap bernilai sama dengan seekor domba. Singkatnya, jahe adalah harta karun kecil di dalam rumah tangga. Jahe pernah dihormati sebagai obat yang membangunkan tubuh. Tetapi seiring berkembangnya masyarakat modern, orang-orang perlahan melupakan bara api tersebut. Jadi saya ingin bertanya, mengapa kebanyakan orang menyia-nyiakan obat segala penyakit yang ada di dapur mereka setiap hari? Apakah karena terlalu umum dan murah sehingga diabaikan? Atau karena tidak ada yang memberitahu cara menggunakannya dengan benar? Dalam video ini, saya akan memberitahu Anda cara menggunakan jahe yang paling efektif, paling akurat, dan sesuai dengan dosis untuk setiap orang dan musim. Dengan begitu, jahe bukan sekadar bumbu dapur, melainkan akan menjadi pendamping yang kuat. Dengan metode ini, ayah saya tidak lagi bergantung pada obat-obatan dan tetap sehat meski kini usianya sudah 92 tahun. Jika informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe berlangganan pada saluran sehat di hari tua ini. Bukan untuk saya, tetapi untuk kesehatan Anda sendiri dan keluarga tercinta. Menonton video ini hanya butuh beberapa menit, tetapi bisa memberikan hadiah berupa kehidupan yang sehat dan damai selama puluhan tahun. Mari kita mulai bersama. Semasa saya kecil, ayah saya selalu terlihat sehat meski bekerja di luar ruangan saat cuaca dingin. Namun seiring bertambahnya usia, ayah mulai mengeluh kedinginan.
Awalnya beliau bilang tangan dan kakinya dingin. Tapi lama-kelamaan beliau merasakan hawa dingin merasuk hingga ke tulang dan tidak merasa hangat meski sudah memakai selimut tebal. Banyak orang berpikir itu hal yang wajar jika sudah tua. Namun, saya, Dr. Budi Hartono, menyadari sebuah kebenaran yang tidak diketahui semua orang. Tubuh yang menjadi dingin bukanlah tanda penuaan, melainkan sinyal bahwa keseimbangan tubuh telah runtuh dan merupakan akar sunyi dari mana sebagian besar penyakit bermula. Dalam dunia medis, ini disebut sindrom hipotermia laten, latent cold syndrome. Sederhananya, ini adalah kondisi di mana suhu tubuh turun di bawah standar kesehatan. Menurut penelitian medis, jika suhu tubuh turun 1 derajat saja, kekebalan tubuh bisa menurun hingga 30%. Ini berarti tubuh yang biasanya mampu menangkis 10 jenis penyakit, jika menjadi dingin, tidak akan mampu menangkis 3 jenis di antaranya. Yang lebih menyedihkan, lebih dari 70% orang berusia 50 tahun ke atas saat ini memiliki suhu tubuh rata-rata di bawah 36 derajat Celcius, jauh lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Artinya, sebagian besar dari kita hidup dalam tubuh yang dingin tanpa menyadarinya. Lalu, mengapa tubuh menjadi semakin dingin? Jawabannya ada pada kebiasaan sehari-hari kita. Kita hidup dalam kenyamanan, tetapi kenyamanan itulah yang merampas kemampuan alami tubuh untuk mengatur diri. Di musim panas kemarau, kita menyalakan AC sepanjang hari, dan kita jarang bergerak di dalam ruangan yang nyaman. Tubuh kehilangan kesempatan untuk beradaptasi sendiri terhadap perubahan suhu, menjadi seperti pemanas dengan sensor suhu yang rusak. Akibatnya, sirkulasi darah mulai melambat. Selain itu, pola makan modern juga membuat tubuh semakin dingin. Buah-buahan tropis seperti pisang, nanas, dan mangga memang tumbuh di daerah panas. Tetapi jika dikonsumsi berlebihan atau tidak pada waktunya, sifatnya bisa mendinginkan. Makanan cepat saji, mie instan, minuman bersoda, es kopi, es krim, dan susu dingin semuanya memiliki sifat dingin. Ketika makanan-makanan ini masuk ke dalam tubuh, mereka menurunkan suhu organ dalam dan memperlambat pergerakan lambung dan usus. Akibatnya, nafsu makan hilang, pencernaan terganggu, perut kembung, dan seluruh tubuh terasa dingin. Jika ditambah dengan stres dan kurang tidur, situasinya menjadi lebih buruk. Saat stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang menyempitkan pembuluh darah dan menurunkan suhu kulit. Selain itu, jika kurang tidur, pengaturan suhu tubuh dan sirkulasi darah menjadi kacau, dan energi panas yang cukup tidak diproduksi di dalam tubuh. Jika Anda pernah terbangun di tengah malam karena kaki terasa dingin padahal kamar tidur hangat, itu adalah sinyal jelas dari sindrom hipotermia laten. Akibat selanjutnya muncul secara diam-diam namun serius. Jika sirkulasi darah buruk, tangan dan kaki menjadi dingin dan persendian mudah sakit atau meradang. Jika lambung dan usus tidak mendapat cukup panas, fungsi pencernaan melambat, menyebabkan kembung, mual, dan sembelit. Bahkan hawa dingin di dalam tubuh melemahkan fungsi hati, jantung, dan paru-paru karena aliran darah ke organ-organ ini berkurang. Tidak hanya itu, kekebalan tubuh juga menurun drastis. Tubuh yang dingin ibarat rumah tanpa pemanas. Virus dan bakteri bisa masuk dengan mudah. Itulah sebabnya orang tua mudah terserang flu, sinusitis, dan pneumonia, radang paru-paru, meski hanya terkena angin sepoi-sepoi. Sel imun, yaitu prajurit tubuh kita, bergerak lambat pada suhu rendah. Dan jika hawa dingin bertahan lama, itu tidak hanya mempengaruhi tubuh tetapi juga pikiran. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan suhu tubuh rendah memiliki sirkulasi yang tidak lancar, sehingga pasokan oksigen ke otak berkurang, yang meningkatkan kemungkinan depresi. Banyak dari Anda mungkin berpikir, saya tidak merasa sakit apa-apa. Namun, tubuh yang menjadi dingin adalah proses yang lambat. Ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan meresap sedikit demi sedikit melalui makanan dingin yang kita makan setiap hari, segelas es kopi, dan AC yang menyala sepanjang malam. Dan suatu hari, ketika Anda merasa selalu lelah dan mulai bergantung pada obat, api kehidupan di dalam tubuh Anda sebenarnya sudah melemah sejak lama. Oleh karena itu, tubuh yang dingin bukan sekadar perasaan. Itu adalah sinyal bahwa energi kehidupan di dalam diri kita semakin menipis.
Jika tubuh dingin, darah tidak mengalir dengan baik, organ tidak mendapat nutrisi, dan penyakit mudah muncul. Sebaliknya, jika tubuh hangat, darah bersirkulasi lancar, jantung dan paru-paru bekerja aktif, pencernaan lancar, bisa tidur nyenyak, dan pikiran pun menjadi tenang. Singkatnya, tubuh yang dingin adalah tubuh yang sakit namun belum bernama. Jalan menuju kesehatan yang mendasar baru dimulai ketika kita menghidupkan kembali api di dalam diri yang membangkitkan sirkulasi, pernapasan, dan vitalitas. Dan kunci untuk membangunkan api itu adalah rempah kecil yang sering kita abaikan. Jahe. Lalu, mengapa hanya dengan sepotong jahe, kehangatan bisa menyebar ke seluruh tubuh, tangan yang dingin menjadi hangat, napas menjadi ringan, dan perut menjadi nyaman? Perubahan menakjubkan ini bukanlah sihir, melainkan hasil ilmiah dari kandungan alami yang tersembunyi dalam jahe. Hadiah alam yang diberikan kepada manusia sejak ribuan tahun lalu. Kandungan inti yang harus diperhatikan pertama kali dalam jahe adalah gingerol. Inilah zat yang menciptakan rasa pedas khas jahe. Ketika gingerol masuk ke dalam tubuh, ia melebarkan pembuluh darah dan memperbaiki sirkulasi darah yang sangat efektif terutama pada bagian yang mudah dingin seperti tangan, kaki, dan perut bagian bawah. Ketika sirkulasi darah lancar, suhu tubuh naik secara alami, detak jantung stabil, dan organ dalam yang sudah lama melambat kembali terbangun. Selain itu, gingerol adalah antiinflamasi alami yang membantu meredakan nyeri sendi dan peradangan otot, sehingga sangat membantu bagi lansia yang menderita nyeri setiap kali suhu udara turun. Namun, khasiat jahe tidak berhenti pada gingerol saja. Ketika jahe direbus atau dikeringkan, gingerol berubah menjadi zat bernama shogaol. Shogaol adalah komponen dengan khasiat yang jauh lebih kuat. Rasa pedasnya lebih kuat, tetapi efek antiinflamasi, pereda nyeri, dan peningkatan suhu tubuhnya jauh lebih tinggi. Ilmuwan Jepang telah membuktikan bahwa shogaol secara nyata mengurangi rasa sakit pada pasien osteoartritis lutut kronis. Orang yang rutin mengonsumsi teh jahe kering atau ekstrak shogaol selama beberapa minggu melaporkan bahwa rasa sakit berkurang, sendi menjadi lebih fleksibel, dan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh. Selain dua komponen utama ini, jahe kaya akan minyak atsiri alami. Zat volatil yang harum ini memiliki efek antibakteri dan anti jamur yang kuat, serta membersihkan saluran pernapasan. Aroma segar yang Anda rasakan saat menghirup uap teh jahe panas bukan sekadar bau, melainkan minyak atsiri jahe yang meresap ke saluran pernapasan untuk meredakan peradangan dan membasmi bakteri. Itulah sebabnya orang yang sering pilek, batuk, atau sinusitis merasa napas mereka jauh lebih lega setelah minum teh jahe. Tetapi, hal yang paling menakjubkan dari jahe adalah mekanisme komprehensif yang dihasilkan oleh semua komponen ini saat bekerja bersama di dalam tubuh. Ketika gingerol dan shogaol aktif bersamaan, volume aliran darah meningkat dan sirkulasi terpacu, menghangatkan tubuh dari dalam. Panas ini bukan hanya menahan dingin, tetapi merangsang fungsi berbagai organ untuk mengaktifkan seluruh tubuh. Ketika lambung hangat, pencernaan lancar, rasa kembung hilang, dan nafsu makan kembali. Jika pencernaan lancar, tingkat penyerapan nutrisi meningkat dan lebih banyak energi dihasilkan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, jahe berperan sebagai perisai alami yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurut berbagai hasil penelitian, jahe meningkatkan jumlah sel darah putih dan kemampuan membasmi bakteri serta virus. Semakin banyak sel darah putih yang sehat, semakin patogen seperti flu, influenza, dan pneumonia dapat dihadang sejak awal sehingga tidak menembus jauh ke dalam tubuh. Peneliti di Universitas Columbia, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa ekstrak jahe memiliki efek menekan virus influenza H1N1 yang pernah melanda dunia. Hasil ini menjadi titik balik yang membuat dunia medis barat melihat kembali nilai medis jahe yang selama ini diabaikan. Tidak hanya itu, jahe juga memberikan dampak positif pada sistem kardiovaskular. Banyak spesialis jantung sangat menghargai kemampuan jahe dalam menurunkan daya koagulasi penggumpalan trombosit, sehingga mencegah pembentukan bekuan darah yang berlebihan. Jika darah tidak membeku secara tidak normal, risiko stroke dan infark miokard serangan jantung berkurang drastis. Menurut sebuah penelitian di Universitas Nasional Seoul, orang yang rutin mengonsumsi ekstrak jahe selama 4 minggu
mengalami penurunan kadar kolesterol jahat rata-rata 15% dan tekanan darah pun terjaga lebih stabil. Tidak perlu obat mahal atau perawatan rumit. Jika Anda mengonsumsi jahe secara rutin dengan cara yang benar, tubuh akan tahu cara menemukan kembali keseimbangannya. Satu lagi hal menarik adalah jahe juga membantu kualitas tidur dan kesehatan mental. Saat tubuh hangat, sistem saraf menjadi rileks dan aliran darah lancar sehingga oksigen dipasok cukup ke otak. Dengan begitu, Anda bisa tidur dengan mudah dan nyenyak, serta bangun di pagi hari dengan tubuh ringan dan kepala jernih. Jahe bukan obat tidur, tetapi melakukan apa yang sulit dilakukan obat tidur, mengembalikan keseimbangan tubuh sehingga rasa kantuk datang secara alami. Sains modern bisa mengukur pembuluh darah, suhu tubuh, dan tingkat peradangan. Namun yang menakjubkan adalah teori pengobatan tradisional yang diturunkan sejak ribuan tahun lalu, ternyata sejalan dengan hasil penelitian ilmiah masa kini. Dalam pengobatan tradisional, jahe disebut onjungsan penghangat bagian tengah tubuh yang dianggap menghangatkan pusat tubuh, mengusir hawa dingin, dan mengaktifkan aliran energi dan darah. Di sisi lain, kedokteran barat mendefinisikannya sebagai promosi sirkulasi darah dan efek antiinflamasi. Meski ungkapannya berbeda, inti yang disampaikan kedua sistem ini sama. Jahe memulihkan daya hidup dari bagian terdalam tubuh. Setelah menyadari fakta ini, barulah saya tahu bahwa apa yang dipercayai nenek moyang kita bukanlah tahayul. Mereka tidak punya mikroskop atau alat tes, tapi mereka punya pengalaman ribuan tahun hidup bersama alam. Dan kini, sains membuktikan kebijaksanaan itu. Setiap kali Anda menambahkan sepotong jahe ke dalam cangkir teh dan menelan seteguk air jahe hangat, itu bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah tindakan Anda menyalakan kembali bara api di dalam tubuh, jalan menuju kesehatan, umur panjang, dan menghidupkan kembali api kehidupan. Seorang tabib terkenal pernah berkata, "Jika tubuh dingin, obat sebagus apapun sulit memberikan efek. Tapi jika tubuh hangat, air hangat pun menjadi obat." Saya merenungkan kata-kata itu dalam-dalam. Dan setelah penelitian panjang, saya menemukan metode yang sangat sederhana yang digunakan orang-orang zaman dahulu untuk menjaga kesehatan, melancarkan sirkulasi energi, dan menjaga vitalitas. Itu adalah teh spesial yang saya sebut teh 3 emas Samwangcha, jahe, teh hitam, dan gula aren. Ketiga bahan emas ini bertemu menjadi kombinasi sempurna yang membantu sirkulasi darah, kekebalan tubuh, dan umur panjang. Awalnya seseorang bertanya kepada saya, mengapa tidak pakai teh hijau? Katanya teh hijau bagus. Tapi seperti yang Anda tahu, dalam pengobatan tradisional, teh hijau dianggap bersifat dingin. Teh hijau mendinginkan tubuh dan menjernihkan pikiran. Tetapi jika lansia sering meminumnya, terutama di pagi atau malam hari, suhu tubuh bisa turun, sirkulasi darah melambat, dan lambung bisa melemah. Itulah sebabnya banyak orang merasa perutnya dingin, susah tidur, atau mual setelah minum teh hijau. Gula pasir putih juga demikian. Melalui proses penyulingan berulang kali, semua mineral alaminya hilang dan sifatnya dingin. Teh dengan gula pasir memang manis dan enak, tapi membuat tubuh semakin dingin, menaikkan gula darah, dan membuat darah menjadi kental. Sebaliknya, gula aren, gula merah, brown sugar, kaya akan mineral seperti zat besi, kalsium, dan magnesium yang melindungi darah, menghangatkan tubuh, dan membantu sirkulasi. Jika ditambah dengan jahe yang sifat panasnya kuat dan teh hitam yang memiliki energi, yang hangat akan terjadi efek sinergi yang luar biasa. Ini menghangatkan tubuh, memacu sirkulasi darah, mengurangi peradangan, meningkatkan kekebalan, membantu tidur nyenyak, dan mengatur ritme biologis secara alami. Untuk membuat teh 3 emas dengan benar, tidak perlu alat khusus. Cukup 3 bahan sederhana yang ada di dapur. Pertama, secangkir teh hitam. Produk teh celup biasa sudah cukup, tidak perlu jenis yang mahal. Teh hitam rasanya pekat, aromanya lembut, dan sifatnya hangat, sehingga menghangatkan lambung dan memacu sirkulasi darah. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh jahe parut. Jika tidak ada jahe segar, Anda bisa menggunakan sekitar 1 gram bubuk jahe murni. Bubuk jahe praktis dibawa.
Tapi jahe segar paling ideal karena masih menyimpan aroma dan minyak atsirinya. Terakhir, masukkan 1 sendok teh gula aren gula merah. Atau jika ingin rasa manis yang lebih lembut, bisa diganti dengan madu alami. Masukkan semua bahan ke dalam cangkir, tuangkan air mendidih, aduk rata, dan minum segera saat masih panas. Poin ini harus diingat. Jangan diminum setelah dingin. Jika teh menjadi dingin, komponen aktif dalam jahe perlahan menghilang, dan efek meningkatkan suhu tubuhnya berkurang separuhnya. Minumlah perlahan, seteguk demi seteguk. Rasakan rasa pedas lembut jahe menyebar di mulut, turun ke perut, dan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh. Hanya dalam beberapa menit, Anda pasti bisa merasakan ujung jari tangan dan kaki menjadi hangat, napas menjadi lega, dan hati pun menjadi ringan. Namun, yang tidak kalah penting dari bahannya adalah waktu meminumnya. Ada 3 waktu emas dalam sehari untuk memaksimalkan efek teh 3 emas ini. Pertama adalah segera setelah bangun pagi. Di saat suhu tubuh turun semalaman dan lambung dalam kondisi lemah, secangkir teh jahe hangat membangunkan seluruh organ pencernaan, mengaktifkan metabolisme, dan membuat Anda memulai hari dengan energi alami. Kedua adalah sebelum mandi. Banyak lansia mengalami hipotensi darah rendah atau pusing saat masuk ke kamar mandi yang dingin. Meminum teh jahe hangat sekitar 10 menit sebelum mandi akan menstabilkan suhu tubuh dan melebarkan pembuluh darah sehingga mengurangi risiko kedinginan mendadak. Ketiga adalah sebelum tidur. Banyak orang tidak tahu, tapi meminum sedikit teh jahe hangat 1 jam sebelum tidur membuat tubuh rileks, melancarkan peredaran darah, dan memasok oksigen yang cukup ke otak, sehingga Anda bisa tidur jauh lebih nyaman dan nyenyak. Jika Anda sering gelisah, insomnia, atau sering terbangun, cobalah rutinkan selama beberapa hari saja, Anda akan merasakan perbedaan yang nyata. Tentu saja, kondisi tubuh setiap orang berbeda. Jika Anda memiliki lambung yang lemah, sebaiknya kurangi jumlah jahe menjadi setengahnya di beberapa hari pertama dan tingkatkan perlahan sampai tubuh terbiasa dengan rasa pedasnya. Bagi penderita darah tinggi, bisa menambahkan sedikit madu untuk menetralkan rasa pedas dan mengurangi rangsangan pada pembuluh darah. Dan bagi yang tidurnya sensitif, minumlah sekitar 1 jam sebelum tidur agar tubuh sempat rileks. Hal yang menakjubkan adalah, hanya dengan rutin meminumnya, tubuh akan bereaksi dengan jelas. Setelah 7 hari, tangan dan kaki menjadi hangat, perut terasa ringan, dan rasa kembung atau berat setelah makan menghilang. Setelah 21 hari, bisa tidur nyenyak, kulit menjadi cerah dan segar, serta hati menjadi jauh lebih tenang. Banyak orang mengatakan tekanan darah menjadi stabil dan detak jantung menjadi teratur. Jika diteruskan selama 3 bulan, perubahannya semakin nyata. Kadar kolesterol jahat turun, sirkulasi darah lancar, pencernaan membaik, wajah merona, tubuh menjadi lentur, dan kepala menjadi jernih. Teman saya, Ibu Siti, 58 tahun, sepanjang tahun menderita tangan kaki dingin, insomnia, dan nyeri sendi ringan. Setelah saya beritahu metode ini, dia mulai minum teh 3 emas setiap pagi dan malam. Awalnya dia hanya ingin mencoba seminggu, tapi pada hari ke-7 dia berkata, "Saya tidak pernah merasa perut sehangat ini selama 10 tahun terakhir." 3 minggu kemudian, kondisi tidurnya membaik drastis, dan hasil tes darah menunjukkan kadar kolesterolnya sedikit turun. Namun yang paling membuatnya bahagia bukanlah angka-angka itu, melainkan perasaan bahwa tubuhnya seolah hidup kembali hangat, lentur, dan penuh energi. Saya tidak mengatakan teh 3 emas adalah obat segala penyakit, tapi saya yakin ini adalah cara paling alami dan berkelanjutan untuk mengembalikan kehangatan dalam tubuh dan memulihkan energi yang menjadi sumber segala kesehatan. Tidak perlu resep rumit, tidak perlu suplemen kesehatan mahal. Hanya dengan kebiasaan kecil secangkir teh hangat setiap hari, tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri dan menemukan kembali keseimbangannya. Selain metode yang sudah saya sampaikan, sekarang saya akan memperkenalkan beberapa cara untuk memanfaatkan khasiat jahe dengan lebih efektif. Pertama, mari kita mulai dengan metode yang mungkin pernah didengar oleh hampir setiap keluarga, yaitu jahe madu. Jahe yang bersifat hangat dan madu yang lembut serta manis. Ini adalah kombinasi 2 obat alami yang kuat
Madu memiliki efek antibakteri sekaligus menenangkan selaput lendir tenggorokan, sedangkan jahe meredakan peradangan dan menghangatkan paru-paru. Jika keduanya bertemu, ini menjadi obat alami yang ampuh untuk meredakan batuk, radang tenggorokan, flu, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Cara membuatnya sangat sederhana. Cuci bersih beberapa ruas jahe segar, iris tipis beserta kulitnya, lalu masukkan ke dalam toples kaca. Tuangkan madu murni di atasnya sampai jahe terendam. Tutup rapat dan biarkan di tempat berventilasi baik selama sekitar 24 jam, maka siap digunakan. Setiap pagi, campurkan 1 sendok teh campuran ini ke dalam air hangat atau teh. Rasanya enak dan membuat tenggorokan hangat. Jika batuk tak kunjung sembuh, suara serak, atau tenggorokan terasa kering dan perih, minumlah rutin selama seminggu, Anda akan merasakan perubahan yang pasti. Aroma pedas lembut dari jahe dan rasa manis madu berpadu tidak hanya meredakan sakit tenggorokan, tapi juga menenangkan pikiran. Terutama jika lansia menjaga kebiasaan ini, selain efek pengobatan, ini juga sangat membantu meningkatkan kekebalan tubuh secara alami setiap pergantian musim. Jahe dan madu ibarat baju zirah yang melindungi saluran pernapasan, menyehatkan paru-paru, menghangatkan tenggorokan, dan menghadang bakteri serta virus sebelum menyerang. Jika Anda tidak nafsu makan, perut kembung, atau pencernaan tidak lancar, acar jahe cuka atau asinan jahe adalah rahasia kecil, namun efektif yang sudah lama digunakan oleh orang Jepang dan Vietnam. Memakan beberapa potong acar jahe setelah makan saja bisa membuat perut nyaman, mulut segar, dan nafsu makan kembali. Cara membuatnya pun mudah. Cuci bersih jahe, iris tipis, lalu rendam dalam campuran cuka beras dan sedikit garam. Setelah beberapa hari, jahe akan memiliki rasa asam lembut, pedas hangat, dan aroma yang wangi. Makan 2,3 potong kecil saja setelah makan setiap hari bisa melancarkan pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Terutama bagi orang yang sering kembung, asam lambung naik, atau tidak nafsu makan, ini adalah solusi alami untuk meredakan gejala tanpa bergantung pada obat. Di Jepang, acar jahe ini disebut gari atau shogazuke dan dianggap sebagai pendamping yang hampir tak pernah absen dalam setiap makan. Mereka percaya bahwa jika lambung hangat, seluruh tubuh akan sehat. Namun, tidak semua orang punya waktu untuk mengolah jahe segar setiap hari. Bagi yang sering bepergian, perjalanan dinas, atau sibuk bisa memanfaatkan bubuk jahe atau jahe tub konsentrat. Saat ini di supermarket atau toko makanan organik, bubuk jahe atau jahe tub yang praktis sudah banyak dijual. Saat merasa lelah, mengantuk, atau tangan kaki terasa dingin, campurkan 1 sendok teh bubuk jahe ke dalam secangkir air hangat, atau masukkan ke dalam kopi hitam, jus, atau sup. Aromanya akan menjadi lebih dalam dan tubuh cepat menjadi hangat. Jika Anda suka kepraktisan, membawa botol air hangat berisi bubuk jahe juga ide bagus. Setiap kali keluar ke udara dingin, minumlah seteguk. Anda akan merasakan tubuh segera bangun dan peredaran darah menjadi lancar. Baik bubuk jahe, jahe pasta, maupun potongan jahe kering, selama Anda memilih produk murni tanpa campuran, efeknya tidak kalah dengan jahe segar. Jahe adalah sahabat yang bisa selalu bersama kita. Tidak hanya saat tubuh lemah, tapi juga di hari-hari sehat untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh. Selain itu, jika Anda menginginkan relaksasi alami dan pereda nyeri, terutama bagi yang sering sakit perut, kedinginan, nyeri otot, atau sakit pinggang, saya sarankan mencoba terapi tradisional yang sudah diturunkan ratusan tahun, kompres jahe bakar. Iris beberapa potong jahe segar, bakar sebentar di atas arang atau wajan sampai harum dan panas, lalu bungkus dengan handuk bersih dan letakkan di perut bagian bawah atau bagian yang sakit selama sekitar 15 menit. Hawa hangat yang menyebar dari jahe akan meresap jauh ke dalam otot, membantu sirkulasi darah, melemaskan kekakuan, dan meredakan rasa sakit. Orang-orang tua dulu percaya kompres jahe tidak hanya mengobati perut dingin pada wanita, tetapi juga membantu lansia tidur nyenyak, terutama di musim dingin, hujan. Bahkan saat ini, banyak klinik pengobatan tradisional menggunakan metode ini untuk memulihkan energi tubuh. Tanpa obat, tanpa efek samping, hanya panas alami yang meresap perlahan melalui kulit, ini adalah metode aman dan efektif untuk melancarkan kembali sirkulasi yang tersumbat. Saat membicarakan jahe, ada bagian sangat penting yang sering dilewatkan banyak orang,
yaitu kulit jahe. Sebagian besar minyak atsiri dan nutrisi jahe yang melimpah berada tepat di bawah kulit tipisnya. Jika mengupas kulit terlalu tebal, Anda membuang bagian berharga itu, jadi jangan kupas dalam-dalam. Cukup cuci bersih dengan air hangat atau rendam sebentar di air cuka encer, lalu kerik kotoran di luarnya saja dengan pisau. Saat digunakan bersama kulitnya, barulah Anda bisa mendapatkan aroma, minyak atsiri, dan khasiat obat jahe secara utuh. Hal yang menarik adalah, hingga kini di desa-desa tradisional masih ada kebiasaan menaruh sedikit jahe segar di dapur. Orang percaya jahe memiliki energi yang, yaitu energi kehidupan dan kehangatan. Dan faktanya, meskipun hanya seakar jahe kecil dan biasa, jika digunakan dengan benar, bisa mengatur keseimbangan dalam dan luar tubuh kita secara harmonis. Namun, ada satu hal yang selalu ingin saya tekankan. Jahe adalah hadiah luar biasa dari alam. Tetapi hadiah apapun harus digunakan dengan benar. Jika salah digunakan, hal sebaik apapun bisa menjadi berbahaya. Jahe adalah sumber energi hangat yang berperan membangkitkan vitalitas dalam tubuh. Tetapi bagi sebagian orang atau pada waktu tertentu, dosis atau cara konsumsinya perlu diatur atau dihentikan sementara. Peringatan penting. Orang dengan demam tinggi 39 derajat Celcius ke atas sebaiknya tidak mengonsumsi jahe. Saat demam, suhu tubuh sudah tinggi dan metabolisme sangat aktif. Menambahkan, jahe yang sifat panasnya kuat pada saat ini akan membuat suhu tubuh semakin naik dan bisa menyebabkan dehidrasi atau kelelahan, bahkan memperburuk gejala jika parah. Saat demam, tubuh butuh keseimbangan dan pemulihan, bukan tambahan panas. Setelah suhu tubuh kembali normal, barulah konsumsi jahe membantu pemulihan kesehatan. Orang dengan radang lambung, gastritis, tukak lambung, atau sering sakit perut saat lapar perlu berhati-hati. Jahe memacu sekresi asam lambung dan meningkatkan keasaman yang membantu pencernaan orang sehat, tapi bisa mengiritasi mereka yang selaput lendirnya lemah. Dalam kasus ini, konsumsilah sedikit saja setelah makan atau encerkan dengan madu untuk mengurangi rasa pedasnya. Dan mutlak jangan diminum saat perut kosong. Wanita hamil di trimester awal 3 bulan pertama juga harus berhati-hati. Meskipun jahe bisa membantu meredakan morning sickness ringan, pada beberapa kasus sifat panas dan pedasnya bisa merangsang rahim dan menyebabkan ketidaknyamanan atau kontraksi ringan. Jadi, di awal kehamilan, wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Setelah 3 bulan dan masuk masa stabil, mengonsumsinya sedikit dalam teh hangat atau sebagai bumbu masakan umumnya tidak masalah. Orang yang sedang dalam pengobatan penyakit jantung, diabetes, atau mengonsumsi obat pengencer darah antikoagulan juga harus sangat berhati-hati. Jahe memiliki efek melebarkan pembuluh darah dan menghambat penggumpalan trombosit, sehingga bisa mempengaruhi efek obat jantung atau meningkatkan risiko pendarahan jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Pasien diabetes yang minum obat penurun gula darah harus berkonsultasi dengan dokter karena jahe bisa memperkuat efek obat sehingga gula darah turun lebih cepat dari yang diperkirakan. Banyak orang berpikir karena jahe adalah bahan alami, semakin banyak dimakan, semakin baik. Faktanya tidak demikian. Yang penting bukan jumlahnya, tapi waktu dan caranya. Jahe memberikan efek terbesar saat tubuh membutuhkan energi hangat dan sirkulasi sedang menurun. Namun, jika tubuh sudah panas atau keseimbangan terganggu, konsumsi jahe berlebihan bisa membuat energi panas berlebih, menyebabkan demam, insomnia, atau masalah kulit. Penting untuk dipahami bahwa jahe bukanlah obat yang menyembuhkan penyakit secara langsung seperti obat kimia barat, melainkan teman yang membantu tubuh secara alami. Jahe tidak menggantikan pengobatan, tapi membantu tubuh merespons proses penyembuhan dengan lebih baik. Seperti penjaga api di dalam rumah, kebijaksanaan sejati adalah tahu kapan harus menambah kayu bakar dan kapan harus membiarkan api beristirahat. Terakhir, saya ingin menyampaikan pesan lembut namun mendalam kepada Anda. Tubuh setiap orang berbeda. Dengarkan suara tubuh Anda dan jangan memaksakan diri. Jika setelah mengonsumsi jahe tubuh terasa nyaman, hangat, dan pikiran jernih, itu tandanya tubuh menerimanya.
Namun jika tubuh terasa panas, sesak, susah tidur, atau perut tidak nyaman, berhentilah sejenak, kurangi dosisnya, atau ubah cara konsumsinya. Tubuh manusia adalah sistem yang sangat sensitif, tubuh selalu mengirimkan sinyal, dan kita hanya perlu belajar mendengarkannya. Jahe adalah teman setia, tapi kita harus memahami dan menghormati teman tersebut. Jika digunakan dengan benar, jahe tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyadarkan kita akan hal yang lebih penting, cara hidup harmonis dengan tubuh kita sendiri. Di penghujung cerita ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran sederhana. Jahe adalah hadiah berharga alam untuk umat manusia. Tidak mewah, tidak mahal. Tapi, di dalamnya terkandung kebijaksanaan pengobatan tradisional ribuan tahun dan pembuktian sains modern. Sepotong jahe kecil dan biasa bisa menghangatkan tubuh, membantu sirkulasi darah, melancarkan pencernaan, mengundang tidur nyenyak, dan yang terpenting, membuat kita merasa bahwa kita masih hidup dan bernapas dengan sehat. Tidak butuh obat mahal atau terapi rumit. Hanya dengan memulai pagi dengan secangkir teh 3 emas, Anda akan merasakan tubuh berubah hari demi hari. Tangan dan kaki menjadi hangat, napas menjadi ringan, kecemasan di hati menghilang, dan pikiran menjadi jernih. Jahe tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga mengembalikan ritme kehidupan alami yang hilang di tengah modernisasi. Jadi, mari kita mulai hari ini. Perubahan besar selalu datang dari hal yang paling kecil. Saat ketel mulai mendidih di pagi hari, katakanlah pada diri sendiri, saya sedang menyalakan kembali bara api di dalam diri saya. Dan saat memegang teh jahe hangat, rasakanlah bahwa itu bukan sekadar minuman, melainkan hadiah kehangatan dan cinta untuk tubuh dan jiwa Anda. Terakhir, saya punya permintaan kecil. Buatlah janji pada diri sendiri. Saya akan minum teh 3 emas setiap pagi. Jadikan itu kebiasaan, sebuah ritual kecil untuk kesehatan Anda. Dan jika tubuh membaik, menjadi hangat, dan hati menjadi cerah, jangan simpan rahasia itu sendirian. Bagikanlah dengan keluarga, teman, dan orang-orang terkasih, agar mereka juga bisa merasakan perubahan seperti Anda. Karena kesehatan bukan hanya milik pribadi, tapi milik keluarga dan komunitas bersama. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Terima kasih telah mendengarkan, membuka hati, dan mengizinkan saya, Dr. Budi Hartono, menyampaikan cerita yang paling tulus ini.